Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarraf wa karam wa baraka wa 'azzam wa as-sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma hum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'. Para teman-teman komunitas menuju jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita memanfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam beribadah dan menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasal ummah, yang telah memberikan kita pencerahan dari zaman kegelapan, zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman komunitas menuju jannah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengupas materi tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu, bulan Ramadan ini mempunyai banyak sekali sejarah. Di antara sejarah-sejarah atau peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan itu adalah yang pertama, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, atau biasa kita dengar dengan sebutan Nuzulul Quran. Kemudian di bulan Ramadan itu juga terjadi peperangan besar yang pertama kali di dalam umat Islam, yang dimana alhamdulillah ketika itu umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya, yaitu adalah perang Badar. Kemudian di antaranya juga yang terakhir itu adalah ketika bulan Ramadan juga terjadi dinamakan dengan Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari kafir-kafir Quraisy. Yang pertama akan sedikit kita bahas, yaitu adalah tentang Nuzulul Quran. Peristiwa penting yang terjadi ketika bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi pembeda bagi manusia antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana yang kita tahu juga, Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa sampai saat ini kita rasakan. Dan karena kemuliaan Al-Quran, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya, atau sayyidnya atau tuannya para nabi, dan lebih baik daripada nabi-nabi sebelumnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril juga menjadi Sayyidul Malaikah. Sayyidul Malaikah adalah tuan dari para malaikat-malaikat. Karena keutamaan Al-Quran, malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah karena tadi kemuliaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling baik di antara umat-umat sebelumnya karena kemuliaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan ketika bulan Ramadan, dan bulan Ramadan menjadi bulan yang lebih baik
daripada bulan-bulan lainnya dan diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar dan malam itu menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu sedikit gambaran tentang kemuliaan Al-Quran, dan bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan Quran karena di dalamnya pertama kali diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita bisa memperbanyak amalan kita untuk membaca Quran khususnya di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya itu 1 huruf itu 1 kebaikan. Kemudian Rasul mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim juga huruf. Jadi alif lam mim itu menjadi 3 huruf. Nanti dilipatkan saja kebaikan-kebaikannya, kemudian dilipatkan lagi karena di bulan Ramadan insya Allah pahala kita ketika membaca Quran di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan itu adalah perang Badar, yang mana perang ini terjadi ketika tahun kedua Hijriah. Ketika itu singkat cerita umat muslim hampir mustahil untuk menang karena jumlah ketika itu sekitar 313 kaum muslimin, sedangkan yang kaum kafir Quraisy itu adalah 1000. Tapi karena janji Allah Subhanahu wa taala akan menangkan pasukan kaum muslimin, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan-pasukannya, yang diantaranya itu adalah dalam Quran ada ribuan malaikat, sampai alhamdulillah umat muslim ketika itu dengan pasukan yang 313 bisa memenangkan peperangan dengan kaum musyrik. Itu mereka berjumlah 1000 karena kuasa izin Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kemudian yang terakhir itu adalah Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah pembebasan kota Makkah, di mana ketika hari itu semua kafir Quraisy itu dipersilakan oleh Rasulullah SAW untuk angkat kaki, dan apabila ingin hidup berdampingan maka harus menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Demikian tadi beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah nuzulul Quran, kemudian tadi perang Badar, kemudian Fathu Makkah. Itu adalah beberapa dari peristiwa-peristiwa penting. Tentunya masih banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Ramadan. Dan semoga kita berdoa agar di bulan Ramadan ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih meningkatkan amalan kita lagi, dan semoga amalan-amalan kita yang kita perbuat dan kita kerjakan dengan ikhlas insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Semoga kita juga bisa nanti insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang yang lebih saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.